Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Mbak Alia. Ya, silakan masuk Mbak. Silakan Mbak dulu. Apa kabar nih Mbak Alia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Alia kesini sama siapa? Saya sendiri Sendiri. Emang rumahnya di mana? di Labuan Pandeglang. Main dekat ya. Sebelumnya saya izin bertanya, Mbak Alia sebelumnya pernah melakukan konseling atau ini pertama kalinya? Ini pertama kali bagi saya. Luar biasa, saya sangat tersanjung dan bangga karena menjadi konselor pertamanya Mbak Alia. Semoga di sisi ini saya bisa membantu Mbak Alia. Karena Mbak Alia pertama kali melakukan konseling, izinkan saya menjelaskan beberapa hal dan beberapa asas yang perlu kita sepakati agar kita satu perspektif. Nah, yang sedang kita lakukan itu namanya konseling individual Mbak Alia, di mana hanya ada Mbak Alia sebagai klien dan saya sebagai konselor. Di ruangan yang tertutup ini dilakukan secara face to face. Nah, saya juga izin menjelaskan beberapa asas ya Mbak Alia. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Saya sebagai konselor sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan klien saya. Jadi Mbak Alia tidak perlu khawatir kalau cerita dan rahasia Mbak Alia ini bakal diketahui sama orang lain. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Mbak Alia sudah sukarela datang ke sini dan meluangkan waktunya pada sisi ini. Saya juga sudah sukarela untuk membantu Mbak Alia pada sisi ini. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Mbak Alia boleh menceritakan semua masalah Mbak Alia kepada saya tanpa ditutup-tutupi. Selanjutnya ada asas kekinian. Mbak Alia bisa menceritakan masalah Mbak Alia yang sedang Mbak Alia alami dan masalah yang terjadi di masa lampau yang masih mengganjal di pikiran Mbak Alia. Takutnya mengganggu aktivitas Mbak Alia pada masa ini. Jadi boleh Mbak Alia ceritakan kepada saya. Yang terakhir ada asas kemandirian. Saya sebagai konselor hanya membantu Mbak Alia dalam memecahkan masalah Mbak Alia. Semua keputusan itu ada di tangan Mbak Alia. Mbak Alia yang lebih tahu tentang masalah dan diri Mbak Alia sendiri. Saya sebagai konselor tidak berhak menghakimi klien saya. Sampai sini ada yang ingin Mbak Alia tanyakan? Tidak. Baik. Kira-kira apa nih yang akan Mbak Alia ceritakan? Saya merasa kalau saya salah pilih jurusan. Saya sekarang di jurusan ilmu komunikasi, tapi semakin lama saya merasa tidak cocok jurusan ini. Saya juga khawatir ini akan mempengaruhi masa depan saya nanti. Oke. Terima kasih ya Mbak Alia telah menceritakan masalah Mbak Alia kepada saya. Tidak semua orang berani Mbak Alia menceritakan misalnya kepada orang
Mbak Alia ini salah satu orang yang hebat. Oke, bisa Mbak Alia ceritakan lebih jelas tentang masalah Mbak Alia ini ngerasa salah pilih jurusan dan kekhawatiran Mbak Alia sama masa depan Mbak Alia. Awalnya saya milih jurusan ini karena saran dari orang tua saya. Tapi semakin lama saya merasa tidak tertarik dan saya merasa tertinggal dari teman-teman saya. Oke, karena merasa salah jurusan ya, dan ketidaktertarikan di mata kuliah dan juga tidak sejalan sama teman-teman. Ada nggak momen dimana Mbak Alia ini menyadari kalau jurusan ini bukan minat bakat Mbak Alia? Ketika saya sedang praktik di lapangan, di mana saya ada tugas untuk mewawancarai orang, saya merasa canggung dan malu dibandingkan teman-teman saya yang merasa sangat antusias. Oke, itu pengalaman yang kurang menyenangkan ya buat Mbak Alia. Gimana nih perasaan Mbak Alia ketika Mbak Alia menyadari kalau Mbak Alia ini salah jurusan? Saya merasa takut akan membuang waktu dan uang. Saya juga khawatir akan masa depan saya nanti. Kamu merasa takut dan khawatir itu wajar ya Mbak Alia. Bisa jelasin hal spesifik seperti apa yang Mbak takutkan dan khawatirkan di masa depannya Mbak Alia ini? Saya khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan yang saya sukai atau malah gagal sepenuhnya di karir saya nanti. Oke. Sebelumnya Mbak Alia, gimana nih respon keluarga Mbak Alia tentang perasaan Mbak Alia ini? Orang tua saya ingin saya tetap melanjutkan di jurusan ini. Mereka bilang saya hanya perlu bertahan, tapi saya tidak yakin saya bisa. Oke, saya mengerti. Sebelumnya pernah bicara secara terbuka atau berkomunikasi sama keluarga tentang masalah ini? Belum, saya takut mengecewakan mereka. Oke. Penting ya buat memahami perasaan orang tua, memahami kekhawatiran orang tua. Tapi lebih penting lagi Mbak Alia, buat Mbak Alia merasa didengar sama keluarga. Oke, tapi nggak apa-apa. Coba kita mengarah ke yang bisa kita kendalikan dulu ya. Contohnya seperti apa nih minat bakat Mbak Alia tapi di luar jurusan Mbak Alia? Saya suka menulis dan menggambar sih, itu yang sering saya lakukan di waktu luang saja. Oke, itu keterampilan yang sangat luar biasa ya Mbak Alia. Terus ada niatan nggak nih buat Mbak Alia kembangin minat bakat itu di bidang karir? Belum, saya takut ini nggak sesuai dengan pendidikan saya. Oke, merasa takut itu nggak apa ya Mbak Alia. Tapi banyak orang di luar sana yang sukses di bidang yang Mbak Alia minati ini. Mbak Alia bisa nih ikut proyek-proyek kecil dan magang. Siapa tahu Mbak Alia suka dan siapa tahu Mbak Alia menikmatinya. Mungkin saya bisa mencari kursus tambahan gitu. Itu ide yang bagus ya Mbak Alia. Tapi sebelumnya ada nggak kepikiran buat bicara atau minta solusi ke dosen
buat opsi lain gitu seperti pindah jurusan atau yang lainnya? Saya belum pernah berpikir sejauh itu sih, tapi mungkin bisa jadi solusi. Oke. Nah, saya senang sekali nih Mbak Alia sudah menemukan solusinya. Sebelum sesi ini berakhir, kira-kira apa nih langkah pertama yang akan Mbak Alia lakukan? Saya akan mencari kursus untuk menulis dan menggambar ya. Dan saya juga akan melihat ke depan apakah itu yang benar-benar saya sukai, dan saya juga akan berbicara dengan dosen saya untuk meminta saran lebih lanjut. Nah, itu langkah yang sangat bagus nih buat Mbak Alia. Mbak Alia sudah menentukan langkah dan solusi Mbak Alia sendiri nih. Itu luar biasa sekali. Ingat ya Mbak Alia, perjalanan itu adalah proses. Merasa ragu dan takut dan khawatir akan masa depan itu hal yang wajar. Tapi saya di sini sudah selalu siap buat mendengarkan Mbak Alia. Baik, terima kasih Kak atas saran dan bantuannya. Sekarang saya merasa lega. Sama-sama, senang juga bertemu sama Mbak Alia. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Mbak Alia. Terima kasih.